Alisa? Alisa, ada apa? Kenapa kau menangis? Katakan, ada apa? Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Dekat kamar tamu. Apa Fikran itu mengatakan sesuatu padamu? Akan kubunuh dia. Akan aku bunuh dia. Jangan lakukan apapun padanya. Tapi kenapa, Alisa? Dia tidak berbuat apa-apa, semua baik-baik saja. Kau semua baik-baik saja. Kenapa kau menangis? Apapun yang terjadi terus terbesit di mataku. Aku berusaha sebisanya melupakan yang terjadi, tapi sudah, tenang. Tapi aku tidak tenang, bisa ya. melupakannya. Sayang, aku sungguh sedih kau harus melalui ini semua. Tapi aku janji padamu, kau tak akan pernah harus menghadapi ini lagi. Aku di sini untukmu. Aku selalu ada untukmu. Aku akan melindungimu. Oh ya, apa kau lapar? Kau mau kumasakkan sesuatu? Hah? Kalau begitu aku akan memasakkan sesuatu untukmu. Hei. Sudah. Tapi Ibu Gudan membela. Jangan pikirkan Gudan. Biar saja Gudan membela Fikran semaunya. Tapi aku janji padamu, Alisa, aku pasti akan membalas perbuatannya padamu. Dia akan menerima hukuman yang berat. Dia pantas mendapatkannya. Apa yang telah dilakukannya padamu, dia tidak akan diampuni. Tidak akan. Ibu, video ini membuktikan kalau Fikran tidak bersalah. Gudan, aku rasa kita harus menunjukkan video ini kepada semua orang. Kita tidak akan lakukan itu. Bukankah ini rencanamu? Lalu kenapa tiba-tiba kau berubah pikir? Memang tadinya rencanaku, Fikran. Tapi tidak seperti ini. Sudah jelas video ini membuktikan kau tidak bersalah. Tapi jangan lupa kalau video ini juga membuktikan Alisa bersalah di sini. Aku ingin bicara pada Alisa sebelum menunjukkan video ini pada semuanya. Karena sebagai ibunya, sudah tugasku untuk menyadarkan kesalahannya dan menegurnya. Gudan, kau sudah berusaha untuk menyadarkannya. Tapi apa yang terjadi? Percayalah, Alisa tidak akan mau mendengarkan. Dia bernafsu untuk membalas dendam kematian ibunya. Fikran, kenapa kau tidak mengerti juga? Alicia melakukan ini semua karena belum dewasa. Mungkin aku bisa saja menyadarkannya agar jangan mengulangi kesalahannya. Mungkin dia akan mengerti, aku tidak mau mempermalukannya di depan semua orang. Aku bangga padamu. Meski kau adalah ibu tiri Alicia, tapi kau menyayanginya dengan sepenuh hati. Laksmi, bagi seorang ibu tidak masalah kalau itu bukan anak kandung atau tiri. Seorang ibu pasti akan menyayangi anaknya, apapun keadaannya. Aku adalah ibunya dan dia hartaku yang terpenting. Baiklah. Kalau itu memang maumu, aku percaya kepadamu. Tapi jika Alisa tidak mau mendengarkanmu, tunjukkan video ini pada semua orang. Aku mohon. Kau harus bersabar menyelesaikan masalah apapun, Alicia. Marah dan memaksakan dirimu hanya akan mengakibatkan penderitaan. Alicia, sudah saatnya bagimu untuk melepaskan amarah dan kesalahpahamanmu. Berapa lama kau akan terus marah? Dengar, kalau kau tidak melepas amarahmu, maka hidupmu tidak akan pernah tenang. Dan pada akhirnya kau akan menyakiti dirimu sendiri. Itu saja, dan rasa sakit itu akan membuatmu terpuruk. Itu akan menghancurkanmu. Jadi tolong dengarkan aku. Lepaskan amarahmu. Balas dendam tidak ada gunanya. Untuk apa aku mendengarkanmu? Hah? Untuk apa? Amarah dan kebencianku padamu tidak akan pernah hilang. Apa
apapun yang kau katakan, kau tidak akan bisa menipuku. Aku hanya akan tenang setelah membalas kematian ibuku. Tapi tidak akan pernah bisa kubiarkan putriku merusak hidupnya sendiri. Putri, apa yang kau bicarakan? Aku bukan anakmu. Kau kira kau itu ibuku? Karena kau istri Tuan Koki, berarti kau itu ibu tiriku. Kau sudah membunuh ibuku. Hubungan kita tidak akan pernah menjadi baik. Pasti akan selalu bermasalah. Kau dan aku tidak akan mungkin bersatu. Apa yang kau lakukan, Alicia? Kau baru tahu sebagian faktanya. Faktaku lebih baik daripada kebohonganmu, Gudan. Justru harusnya kau itu sujud di depanku dan memohon maaf padaku. Tapi kau malah menceramahiku. Apa masalahmu, Alisa? Aku sudah berusaha membuatmu untuk mengerti, tapi kau tidak mengerti juga. Kau terus menuduhku kalau aku telah membunuh ibumu, terus-terusan seperti itu. Apa? Kau kira aku ini adalah pembohong? Kau mau membalas dendam padaku, kan? Baiklah. Tapi bagaimana dengan kebohonganmu sendiri? Kau membohongi semua orang dan menjebak orang tidak bersalah. Apa itu dibenarkan? Ya, itu dibenarkan. Demi membalas kematian ibuku, jangankan hidupnya Fikran, aku bisa menghancurkan 1 atau 1000 orang. Kau sudah buta. Kau dibutakan amarah dan kesalahpahamanmu. Aku kemari untuk menyadarkanmu, Alicia. Aku ingin memberimu satu lagi kesempatan. Dan aku berharap kau bisa menyadari kesalahanmu, Alicia. Dan dengan terpaksa, aku harus membongkarmu di depan keluarga kita. Aku tidak punya pilihan lain. Chip ini berisi tentang pengakuanmu yang kau buat di depan Fikran saat itu. Aku akan sedih sekali karena membongkar kenyataan ini di depan semuanya. Ayahmu juga pasti akan sangat sedih. Dia sangat percaya padamu saat ini. Tapi kepercayaannya akan hancur. Tidak masalah. Kau juga adalah putriku. Tugasku adalah mencegahmu ke jalan yang salah. Kau mungkin akan marah sekarang. Kau mungkin merasa kecewa. Tapi aku harus lakukan ini demi kebaikanmu. Gudan, kau mau memutar apa di TV? Katakan. Tidak, kumohon. Jangan tunjukkan video itu pada semua orang, kumohon. Dengarkan aku. Alisa, ada apa? Apa isi video itu? Kenapa kau terlihat gelisah? Gudan? Tolong dengarkan aku. Jangan tunjukkan video ini pada siapapun, aku mohon. Sudah terlambat, Alicia. Aku harus membuka faktanya di depan keluarga kita. Aku mohon mengertilah maksudku, Ibu. Ibu, kenapa videonya tidak bersuara? Coba kulihat dulu. Kau terlalu tidak sabar menunjukkan bukti ini ke semua orang, Gudan. Sekarang kau pikir saja sendiri, kenapa sampai bisa video ini tidak bersuara? Tanpa adanya suara, video ini justru menguntungkanku, Gudan, bukannya kau. Tunggu dan lihat saja, bagaimana Tuan Koki akan marah padamu. Fikran! Aku berusaha untuk membujuknya. Jangan sampai dia memutar video itu. Karena aku tidak mau siapapun tahu bagaimana dia memaksaku untuk menarik kasus itu. Kau tadi menangis, itu karena dia bukan?
Benar bukan? Kau bohong padaku. Benar bukan, Alisa? Cukup. Sekarang polisi atau pengadilan tak akan ikut campur lagi. Aku sendiri yang akan membalasnya, Fikran. Paman Eje! Minggir, Gudan. Kali ini kalau aku menyingkir, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Jika tidak bisa kubalaskan, aku malu pada putriku. Aku tak akan bisa memaafkan Kalau diriku semua sendiri. orang bernafsu balas dendam, keluarga ini akan berantakan, Paman Eje. Apa kau sadar tentang hal itu? Kenapa kau tidak pernah bisa memahami ini? Aku ini Gudan, aku adalah istrimu. Untuk apa aku berbohong padamu? Fikran tidak bersalah, Paman Eje. Dia tidak berbuat apapun, Alisa mensabotase semuanya. Kenyataan yang sebenarnya tidak terlihat di video itu, Paman Eje. Kenapa kau tidak mau mengerti juga? Cukup, Gudan! Cukup! Seberapa jauh kau ingin membela penjahat itu, Gudan? Kenapa kau ingin membuktikan putrimu pembohong? Jika seseorang berusaha melihat sisi positif orang lain, dia tidak bisa melihat sisi negatifnya. Itu yang terjadi padamu. Kau mengira orang yang jahat pada anak kita tak bersalah. Kau bilang bukti yang kau bawa sendiri palsu. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Kenyataan ini tidak berpihak padaku. Setidaknya seharusnya kau memihakku. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini, Gudan. Berhentilah melindungi pecundang itu. Biar ku balas dia. Aku akan balas dia. Kalau kau tidak mau percaya padaku, tidak apa-apa. Kalau kau tidak mau mendengarkanku, aku juga tidak masalah soal itu. Tidak apa-apa. Juga tidak apa-apa kalau kau tidak memihakku, Paman Eje. Tapi aku akan terus memihak kebenaran, Paman Eje. Aku akan membela Fikran. Jangan lakukan ini, Gudan. Kau salah besar, Paman Eje. Gudan, aku bilang menyingkir dari hadapanku. Alicia telah berbohong. Kau membuat kesalahan. Kau percaya pada kebohongan dan mau membalas orang yang tidak bersalah. Dia bersalah, Gudan. Dia jahat pada anak kita. Dia melecehkannya. Dia menerornya, Gudan. Dia melecehkan putri kita sendiri. Rupanya kau salah besar melindungi pria rendahan ini, Gudan. Cukup! Jangan paksa aku sampai hilang kesabaranku. Atau aku akan keluar batas untuk kali ini. Aku tidak mau orang ini ada di rumah ini. Dan siapapun, aku tegaskan, jika siapapun bersimpati pada penjahat ini, silakan dia pergi dari rumah ini bersamanya. Keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Satu hal lagi, jika kulihat orang ini ada di rumah ini, aku janji padamu, akan kubunuh dia. Harusnya kau tidak melakukan ini, Gudan. Kau malah membela orang yang salah. Kau melawan suamimu. Kau menghalangi putrimu mendapatkan keadilan. Ada apa denganmu, Gudan? Kau tidak seperti ini. Kita ke sana saja, ayo. Ibu Gudan, orang tua kita berkata yang benar. Mereka selalu mengatakan hal yang benar. Ini masih belum terlambat. Berhentilah membela penjahat itu. Dulu kau pernah berbuat salah dan jangan jadikan itu kebiasaan.
Keputusan akhir terserah padamu. Habislah semuanya. Tidak ada yang tersisa. Bukti terakhir kita tidak membantu kita. Alisa sudah membohongi semuanya. Dengan begitu meyakinkan. Sampai tidak satu pun yang mau percaya padaku. Meski aku sama sekali tidak bersalah. Terima kasih, Gudan. Kau sudah menolongku. Tapi kita sudah kalah, Gudan. Dan aku rasa kau tidak perlu meninggalkan rumah ini demi aku. Semua hubunganku, baik baru atau lama, sudah berakhir. Tapi kau tidak perlu melakukan itu. Kau sudah sangat membantuku. Tidak perlu lagi. Aku akan selalu mengingat dirimu. Aku permisi dulu. Kebenaran tidak pernah kalah. Dan tidak akan pernah kalah. Hanya perlu waktu. Kita harus menunggu. Dan perlu usaha yang keras. Kita akan berusaha keras. Tapi seperti biasa, aku hanya akan tenang setelah kuungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Jika siapapun bersimpati kepada penjahat ini, silakan dia meninggalkan rumah ini bersamanya. Ada apa, Gudan? Kenapa kau seperti bingung dan gelisah? Tadi kau menceramahiku, bukan? Sekarang, daripada merapikan rambutku, coba rapikan masalah kusut ini. Sementara kau melakukannya, pikirkan masa depan hubunganmu dengan ayahku. Ya? Aku tahu kau menghilangkan suara video itu. Sekali lagi kau dapat kesempatan merahasiakan kebenaran. Tapi jangan pernah berpikir kalau aku tidak bisa selesaikan masalah ini. Sampai sekarang, bahkan aku selalu berhasil dalam usahaku. Dan aku pastikan aku akan terus berhasil. Itulah janjiku. Betapapun kau terus berbohong di masa lalumu, akan kubuktikan kalau kau bersalah dan kubuka kebenarannya. Dan akan terus kulakukan itu. Aku sudah merapikannya. Semoga sukses. Tolong percayalah padaku, aku tidak bohong. Kau begitu menyayangiku, untuk apa aku berbohong kepadamu, Ibu? Aku sedih sekali kalau melihat kalian berdua bertengkar. Aku tahu akan sulit bagimu untuk mempercayaiku karena aku ini adalah anak tirimu, Ibu. Tapi tidak semua ikatan didasari hubungan darah. Ada ikatan yang didasari cinta dan kepercayaan. Aku sangat menyayangimu, kau pun juga menyayangiku. Jadi mana mungkin aku berbohong? Aku senang jika kau mengerti perasaanku. Tapi kalau kau tidak mengerti perasaanku, aku akan menjalani hidup dengan kenyataan pahit ini. Kau telah menerimaku sebagai anakmu. Kalau saja dia menerimaku sebagai anaknya, dia akan mengerti penderitaanku. Kenapa kau melakukan ini, Gudan? Kenapa kau memahami bahwa kau menghancurkan kepercayaan Alisa? Kau membuatnya lemah. Dia masih kecil, coba pikirkan bagaimana masalah ini mempengaruhi pikirannya, Gudan. Gudan, kau meragukanku dengan tidak mempercayai Alisa. Apa kau sungguh tak menghargai cinta dan kepercayaanku, Gudan? Aku terkejut melihat sisimu ini, Gudan. Apa kau Gudan yang sama dengan yang menodongkan pistol kepadaku demi Alisa? Dia lebih menyayangimu daripada aku. Dia menerimamu sebelum aku. Lalu apa yang terjadi sekarang ini? Kenapa kau mau merusak hubunganku dengannya?
Itu pun demi orang yang melecehkan anak kita sendiri, Gudan. Anak kita sendiri. Katakan. Aku membela kebenaran, Paman Eje. Hanya ini yang menjadi jawabanku pada pertanyaan-pertanyaanmu. Tapi aku juga adalah ibunya Alicia. Dan aku juga adalah istrimu. Aku rela melawan keluargaku kalau memang harus. Tapi tidak akan siapapun jahat pada keluargaku dan tidak akan kubiarkan keluargaku jahat pada siapapun. Aku melakukan ini semua demi memastikan masa depan yang baik bagi anak kita. Semakin dalam kita gali masalah ini, maka semakin rumit. Cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Dan aku tahu, keluarga kita mungkin bisa menerima kebenaran dengan tulus. Tapi orang lain belum tentu bisa begitu, Paman. Jadi kumohon, biarkan aku melakukan ini. Karena aku lakukan ini demi kebaikan putri kita. Apakah kau sadar dengan ucapanmu? Kau dengar ucapanmu sendiri? Alicia tidak berbohong, Gudan. Paman Eje, aku tahu. Saat ini mungkin kau tidak akan pernah bisa percaya padaku karena kau dibutakan cinta. Sudah jelas memang tidak mungkin, Gudan. Aku heran sekali, kenapa kau melakukan ini, Gudan? Karena kau tidak mau mengerti niatku. Kau melihat Alicia dengan persepsi seorang ayah. Dan sebagai ayahnya, kau tidak bisa melihat kebohongan dan kesalahannya. Bagaimanapun dia juga manusia, Paman Eje. Manusia bisa berbuat salah. Kenapa kau tidak melihat kesalahan putri kita? Memang benar dia sangat penting bagi kita, itu benar. Kita harus menjaganya, tapi bukan berarti kita boleh mengabaikan kesalahannya begitu saja. Baik kalau begitu, Gudan. Tapi aku membela putriku. Dan apapun yang terjadi, akan kupastikan Fikran dihukum atas perbuatannya. Dan aku membela kebenaran. Dan demi itu aku menantangmu jika memang harus. Kau boleh saja membela anak kita. Itu wajar. Semua anak perempuan pasti mau dibela ayahnya dalam situasi seperti ini. Tapi kumohon, jangan pernah cegah seorang ibu melakukan apa yang harus dilakukan demi kebaikan putrinya. Kau silahkan saja membela kebohongan Fikran, Gudan. Tapi aku akan membela putriku sendiri. Ini membuatku sedih. Kita berdua tidak bersama dalam hal ini. Kita beda dalam hal ini. Aki. Jangan coba-coba, Fikran. Keluar dari rumahku. Tolong keluar dari sini. Fikran, Tidak, Gudan. Tidak perlu lagi membantu. Tuan Fikran, apa komentar Anda terhadap tuduhan yang serius ini? Apa benar kau bersikap tidak pantas terhadap putri temanmu? Bagaimana bisa kau lakukan pada temanmu sendiri? Kau tidak malu? Katakan Iya, sesuatu. katakan. Anda harus Iya, menjawab. Anda benar. Tuan, Jawab Tuan. apakah yang Tuan, dituduh Anda benar? harus jawab. Bisa Tuan, kalian bagaimana? Anda masuk tidak bisa kembali, lari. ha? Keluar. Aku bilang keluar. Ayo, keluar sekarang juga. Kisor, suruh Tuan keluar. Jinda, kami Tuan Jinda, dengar teman tunggu kuliah sebentar. Anda melecehkan putri Anda. Iya, bagaimana? Apa pendapat Anda tentang itu? Katakan sesuatu, Iya, Tuan tolong Jinda. katakan jawab. Katakan Katakan sesuatu. jawab. Aku Ayo. bilang tidak mau komentar. Keluar. Ayo, keluar. Kami juga dengar putri Anda Alicia bertanggung jawab atas masalah ini.
Kami tidak ada pernyataan. Ayo, keluar. Apa ini biasa terjadi dalam pesta koki terkenal? Kau harus jawab kami, Pak. Beri kami jawaban. Jaga ucapanmu. Ayo, keluar, keluar. Kami tidak akan melepaskan Anda, Pak Jindal, sebelum menjawab. Tolong jawab kami, Tuan Jindal. Iya, benar. Ayo jawab dulu, Pak Tolong jawab Jindal. kami, Pak. Tuan Jindal. Bagaimana Publik penjelasanmu? ingin tahu Ayo, pendapat Pak, Anda, Tuan jawab Jindal. kami. Ayo jawab dulu, Dalam Pak kata Jindal. siapa yang akan Pak. Anda bela? Putri atau istri Tidak ada Anda? pernyataan. Apa ini biasa Keluar. terjadi dalam pesta koki terkenal? Kau harus jawab kami, Pak. Berikan kami jawaban. Pak, Tidak ada yang jawab perlu kami. dijawab. Anda Tolong jawab kami, Pak. katakanlah sesuatu. Lihat bagaimana kejutanku datang. Anda tidak bisa menghindari semua pertanyaan ini, Pak Jindal. Kami ada buktinya. Rekaman video, foto, dan semuanya. Pelaku pelecehan teman Anda sendiri. Tolong berikan jawabannya. Bukan hanya itu, kami juga dengar bahwa istrimu yaitu ibu tiri putrimu malah membela pelaku. Apakah itu benar, Pak? Jelaskan. Jawab, Pak. Publik ingin tahu pendapat Anda, Pak Jindal. Siapa yang Anda bela? Putri Anda atau istri Anda? Ini masalah pribadi. Ini bukan urusanmu. Tolong jangan ikut campur urusan keluarga kami. Tuan Jindal, apa pendapat Anda? Apa Gudan Jindal itu ibu tiri dari Alisa Jindal? Katakan. Tolong, Iya, tolong benar. jawab, Pak Katakan. Jindal. Tolong jawab, Pak. Anda harus katakan yang Bagaimana? sebenarnya. Iya, Pak. Bicaralah. Kami tidak Tolong jawab jawab, sebenarnya. kami. Katakan sesuatu. Kami Jindal. tahu yang sebenarnya. Kami Kamu jalan. juga. Iya, Tolong jawab. saja. Katakan Nyonya Jindal, apa Anda menentang putri Anda? Apa menurutmu pernyataan ini tidak benar? Bagus sekali, Revati. Akhirnya publik sudah tahu. Kau telah menyebarkan berita dengan sangat baik. Lihat, semua orang mengerumuni Gudan. Pasti menyenangkan. Kita lihat apa yang dilakukan perempuan ceroboh yang banyak omong itu. Gudan, aku minta kau tidak perlu menjawab satupun pertanyaan mereka. Ayo, keluar. Silakan keluar, ayo. Aku harus menjawabnya, Paman Eje. Media mengira kalau ada dua orang saling bertentangan karena satu hal, maka mereka dinyatakan bertengkar. Tuan Jindal dan aku bukan hanya sepasang suami dan istri, tapi kami juga orang tua dari seorang gadis. Tuan Jindal melakukan tugasnya sebagai seorang ayah, dan aku melakukan tugasnya sebagai ibu. Aku tidak melawan suamiku ataupun putriku. Bukankah itu yang ingin kalian dengar? Itulah kenyataannya. Tapi pertanyaannya tetap sama. Siapa yang benar? Siapa yang bicara sebenarnya? Ku bilang aku melakukan tugasku sebagai seorang ibu. Aku pertegas itu dengan baik. Dan aku akan dalam posisiku. Dan kenapa kalian menekan terus soal ini? Ha? Kalian kan media. Jangan lupa tugas kalian apa. Tugas kalian meliput dua pihak berbeda pendapat secara objektif. Kalian bukanlah hakim, juri, ataupun algojo. Sampai kita semua punya faktanya, tolong jangan lupakan tugas kalian. Kalau kalian sampai mengejek, merendahkan, ataupun mengganggu keluargaku, maka aku bersumpah pada kalian. Akan kututup media di mana tempat kalian bekerja sebagai wartawan dan juga reporter. Kalian mengerti? Anda tidak boleh bicara seperti ini pada kami, Nyonya Jindal. Apa menurut kalian sikap kalian ini sopan? Seorang ibu dan ayah sedang membimbing anaknya. Dan ini hanya argumen antara orang tua yang terjadi dalam prosesnya dalam keluarga. Hanya karena kami adalah keluarga Jindal, kalian datang dengan mic dan kamera. Lalu apa masalah keluarga ini jadi tren sekarang? Hah? Kami berhak melakukan ini. Benar sekali. Oh ya? Baiklah. Jadi kami juga berhak untuk bicara dengan mic di depan semua kamera. Begini, aku belum selesai menjadi artis. Jadi akan kupakai dulu mic dan juga kameramu. Ayo kita beritahu publik. Apa? Ya, tolong arahkan kameranya padaku. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Apa yang terjadi di sini akan kami beritahu jawabannya. Sebelum itu, aku mau memohon pada kalian dulu. Kalau seseorang berlaku tidak pantas pada wanita, buruk perlakuannya, melecehkannya, bicara kotor, atau bahkan memandangnya dengan pandangan yang tidak sopan, maka tolong jangan diam saja. Lawanlah keburukan itu. Kalau kau tidak bisa melawannya, maka laporkan saja pada polisi. Kita harus saling menjaga dan membuat jera para manusia yang rendah itu. Aku masih ingin tambahkan sesuatu. Tolong jangan gunakan kekuasaanmu untuk membalas orang baik yang tidak bersalah.
Karena itu akan menghancurkan hidup dan nama orang itu selamanya. Ini bukan hanya tentang nama baik, tapi ini adalah tentang tujuan. Perjuangan ribuan wanita yang saat ini sedang menghadapi banyak krisis. Hei, letakkan kameranya. Kau bisa berhenti merekam, tapi kau tidak bisa membungkamku. Ku beritahu, tayangkan komentarku tadi. Mungkin kau bisa tidur tenang saat malam nanti. Kalian sudah selesai? Kalau sudah, pergilah. Kalian sudah dapat berita kalian? Sekarang pergilah. Aku tidak aman di rumahku sendiri. Sekarang aku tidak bisa pergi. Semua orang akan tahu masalah ini. Alisa, tidak sayang. Kau tidak berbuat salah. Kau tidak perlu takut pada siapapun, ya. Jangan takut. Kepalamu akan selalu terangkat tinggi seperti biasanya. Masyarakat dan keluarga selalu mengekang kebebasan wanita. Tapi itu tak akan pernah terjadi padamu. Kau adalah putriku, Alisa. Putriku. Kau adalah putri Aksat Jindal. Dan tak akan kubiarkan itu terjadi padamu. Kau mengerti? Banggalah pada dirimu sendiri. Karena aku bangga padamu. Apa semua akan baik-baik saja? Semua akan baik-baik saja, sayang. Kami bersamamu. Hah? Kau tidak usah takut dengan semua berita yang ada. Kalau kau memang tidak bersalah, untuk apa kau takut? Hah? Tenanglah. Yang dikatakan nenek benar. Justru orang-orang yang bersalah yang harus takut. Dan orang-orang yang membelanya. Fikran, aku mohon tolong jangan pergi sekarang. Itu akan membuat masalah semakin buruk. Harga diri putri kami dipertaruhkan, dan kami tidak mau ambil risiko itu. Paman EJ. Fikran, tidak ada yang lebih penting di dunia ini bagiku selain Alisa. Karena nama baik putriku telah dipertaruhkan. Akan kubolehkan kau tinggal di sini untuk beberapa hari. Tapi kau harus ingat satu hal, Fikran. Kalau kulihat kau ada di dekat Alisa, kau rasakan akibatnya dariku dan kau tidak akan kumaafkan, Fikran. Ayo, Alisa. Ayo, banyak yang harus kita lakukan. Ibu tenanglah. Ibu sudah pernah menghadapi masalah yang lebih sulit. Jadi ibu pasti akan berhasil melalui ini. Ibu tidak sendiri. Aku akan selalu bersama ibu. Hati-hati Kak Durga, kau bisa luka bakar. Kenapa tidak bercermin dari kelakuanmu sendiri? Aku tahu apa yang aku lakukan. Kalau kau tahu, harusnya kau membela ibu juga. Laksmi, katakanlah, menentang putri keluarga ini dan membuktikannya salah. Apakah itu perbuatan yang benar? Aku perjelas satu hal, Laksmi. Membela pernyataan Ibu Gudan itu adalah kesalahan. Aku selalu minta nasihatmu sebelum memutuskan. Aku kesini juga untuk minta nasihat. Tapi kali ini kau berkata begitu. Sulit ku percaya, Kak Durga. Laksmi, aku tidak mengerti bagaimana untuk menjelaskannya padamu. Alicia adalah korban pelecehan seksual. Dan pelakunya itu masih ada di dalam rumah ini. Apa itu terasa wajar bagimu? Katakanlah. Aku rasa kau lupa. Itu juga pernah terjadi pada ibu yang dilakukan oleh Antara. Kebenaran diputar balik, lalu itu dipercaya oleh semua orang. Dia dijebak. Bagaimana kau bisa lupa itu, Kak? Aku tidak lupa. Dan aku ingat semua itu.
Dan aku juga tahu apa yang terjadi pada Ibu Gudan tidak adil. Tapi bukan berarti apa yang sudah dia lakukannya kali ini itu benar, Laksmi. Laksmi, aku tahu Alisha adalah putri Ibu Antara. Tapi dia bagian keluarga ini sekarang. Dan Eje sangat sayang padanya. Dia percaya padanya. Bukti apa lagi yang kau perlukan? Kau mendengarku, tapi kau tidak mengerti. Yang kau katakan itu tidak pantas didengar, Laksmi. Aku sudah memutuskan. Aku akan membela Alisha. Kau sudah putuskan, tidak apa-apa. Kita tunggu saja. Kebenaran akan segera terungkap. Kebenaran sudah terungkap, Laksmi. Justru masalahnya itu adalah kau. Dan Ibu Gudan tidak bisa melihatnya. Aku tetap di pihak Eje dan Alisa. Aku di pihak keluarga ini. Orang yang melecehkan Alisha berarti melecehkan keluarga ini. Dan bagaimanapun dia harus dihukum. Kuharap dia tidak memakai cara lamanya hanya untuk membuktikan dia benar. Aku harus peringatkan ibu. Ini tehnya. Ibu, aku terlambat untuk rapat. Aku segera pulang. Minumlah tehnya dulu sebelum pergi. Tidak, terima kasih. Aku tidak mau. Kau selalu minum teh sebelum pergi. Kenapa sekarang tidak mau? Jangan ubah kebiasaanmu hanya karena perbedaan pendapat kita. Orang tua sering harus merelakan banyak hal, bahkan kebiasaan demi anak-anaknya. Dan aku tidak marah padamu, Gudan. Dan aku sangat heran. Bagaimana bisa kau tidak lihat Alisa tertekan? Paman Eje, maukah Nenek, kita dapat undangan. Undangan apa? Coba kau buka. Nenek, lihat, ini undangan dari Dewan Kota. Mereka meminta Ibu dan Alisha ikut serta dalam kompetisi Mamta Diwas mendatang. Bukan hanya itu, Nenek. Mereka bilang Ibu dan Alisha punya kemungkinan besar memenangkan salah satu kompetisi terbesar di indoor ini. Mereka bisa membuktikan sebagai partner ibu dan anak yang hebat. Siapa yang mendaftarkan kami di kompetisi itu? Bacalah terus. Mereka bilang Eje, Ibu. Itu sebelum masalah ini terjadi. Laksmi berikan undangannya. Akan kutelepon dan kutolak dengan sopan. Tapi Eje... Laksmi, keadaannya sudah berbeda sekarang ini. Aku daftarkan mereka di kompetisi itu, tapi sekarang akan kubilang mereka tak bisa ikut. Seorang ibu yang tidak membela putrinya dalam masa-masa yang sulit dan tidak memihak anaknya, tidak pantas ikut kompetisi. Berikan itu, aku akan minta maaf karena membatalkan ikut serta. Apa? Kenapa? Ini Mamta Diwas dan Alisha adalah putriku. Jadi kami harus ikut kompetisi ini. Kami akan ikut serta dan memenangkannya, benar. Lalu apa masalahnya? Aku tahu keadaan sedang tegang dan kita berbeda pendapat, tapi hidup kita berjalan terus kan? Kami akan ikut kompetisi itu. Dan aku punya moto dalam hidup. Kalau keadaan sedang sulit, maka berjuanglah. Kalau sedang mudah, nikmati waktumu. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan, dan akan kulakukan juga. Kalau anakku mau mendukungku. Aku tahu kita beda pendapat tentang satu masalah. Tapi bukan berarti kalau kita itu bermusuhan. Ini Mamta Diwas, aku akan menang dan membuktikan betapa aku sayang pada anakku. Dan dia juga menyayangiku. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil hak itu. Kau tidak perlu membuktikan apapun, Gudan. Kenapa tidak? Aku tidak mencampuri urusanmu sebagai ayah, kan? Saat hari ayah nanti, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Jangan ambil kebahagiaan ini dari seorang ibu. Aku sangat menyayangi anakku, Paman Eje. Tapi mungkin kau perlu waktu untuk menyadarinya. Nenek, bolehkah aku dan Alisha ikut serta dalam kompetisi ini? Aku tidak perlu lagi izin siapapun sekarang.
Sekarang kami akan ikut serta kompetisi ini dan kami akan memenangkannya. Alicia, lakukanlah demi ayahmu kalau bukan untukku. Dengar, kalau kita menang kompetisi ini, orang tidak akan bilang, "Lihatlah, Gudan menang," atau "Putri Gudan yang menang." Kau tahu mereka akan bilang apa? Itu lihat, putri dari koki terkenal Aksat Jindal telah menang. Jadi, maukah kau lakukan ini demi ayahmu? Aku melakukan ini demi kau, dan kau lakukan ini demi ayahmu. Bagaimana? Menurutku, ibu tidak bersalah. Kalau Alisa tidak keberatan, aku juga tidak keberatan. Semoga berhasil. Oh, dia itu sangat pintar sekali. Selalu saja dengan klaim palsunya. Jadi dalam kompetisi Mamta Diwas ini, Gudan mau ikut serta dengan anaknya. Tapi di rumah ini, Gudan terang-terangan menentangnya. Bagaimana bisa Gudan menunjukkan reaksi yang sangat berlawanan seperti itu? Biar sajalah. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Aku sudah katakan pendapatku. Tapi tenang saja, misimu pasti akan selesai. Aku sudah menunggu selama ini untuk membongkar sifat asli Gudan ke semua orang. Dia tampil sebagai wanita lembut hati dan istri yang baik di depan semuanya. Hanya aku yang tahu penipu itu siapa dia. Dan sekarang dengan bantuanmu dalam Mamta Diwas ini, semua akan tahu kasih sayang palsu Gudan terhadap Alisa. Tenang, tidak akan ada kesalahan sama sekali. Karena aku sudah minta bantuan seseorang yang istimewa, jauh-jauh dari Kolkata, hanya untuk masalah ini. Kau tenang saja, semua akan berjalan sesuai permintaanmu. Semua akan sesuai rencanamu. Kau hanya harus duduk tenang dan menonton pertarungan terbesar antara kebaikan dan keburukan. Tunggu dan lihat saja, apa Gudan akan menang dalam pertarungan ini. Kita akan tahu nanti.